Nanti. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Bang Kodari dulu deh sebelum ke Bang Zaki kayaknya. Tadi udah ada Masuk ke sentrum gitu. Saya mau ke Bang Kodari dulu ya sebelum ke Bang Zaki. Bang Kodari, kalau melihat ini kemesraan antara Prabowo dan juga SBY akankah menimbulkan mungkin ada friksi-friksi di KIM nantinya? Karena terlalu sering nih bertemu nih. Oh iya, enggak dong. Karena kan kembali lagi bahwa kita bicara Pak SBY itu bisa bicara Demokrat, tapi bisa juga bicara Pak SBY sebagai seorang mantan presiden. Dan kembali lagi dalam konteks pemilu di Indonesia, di mana ada waktu yang panjang menuju pelantikan presiden terpilih. Ini kan terpilihnya bulan Februari, ya, dan baru dilantik menjadi bulan Oktober. Jadi ada waktu yang panjang yang disebut sebagai masa transisi. Nah, masa transisi itu memerlukan manajemen, memerlukan pengelolaan, dan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih 2024-2029 harus belajar banyak dari presiden-presiden sebelumnya. Kalau dengan Pak Jokowi sudah berulang kali kita bahas itu, ketemu tiap hari, dan Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet, jadi udah ngeliat bagaimana itu dipraktekkan. Tetapi tentu beliau pengen dapat nuansa-nuansa yang berbeda ya dari presiden yang lain seperti Pak SBY. Sebetulnya kalau dimungkinkan, ya hemat saya Pak Prabowo juga akan ketemu dengan Bu Mega tuh, kalau dimungkinkan ya. Karena Bu Mega juga pernah menjadi presiden, walaupun masa kepresidenannya relatif pendek ya. Jadi ya menurut saya dari kacamata itu saja sudah cukup memadai untuk kita mengatakan Pak Prabowo akan sering ketemu dengan Pak SBY. Dan balik lagi ya, sebetulnya dua orang ini menurut saya secara kepribadian banyak persamaan. Sama-sama orang suka baca buku, orang pintar, orang suka baca teori, memiliki latar belakang yang sama. Mereka akan punya persamaan yang luar biasa karena presiden dengan latar belakang militer. Nah, itu titik persamaannya. Militer, ya. Kalau Pak Jokowi kan dari sipil, Bu Mega dari sipil. Kalau dengan Pak SBY ini, kalau dari segi latar belakang ini paling betul-betul mirip. Dan saya merasa juga begini, Pak Prabowo ini kan dalam perjalanan hidupnya ini sebetulnya 2024 ini masuk fase baru, di mana dia punya lingkungan pergaulan itu lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya, jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Ini persepsi saya ya, mohon maaf Bang Daniel kalau ini salah. Mungkin dulu luas, tapi sekarang saya lihat segmennya menjadi lebih terbuka lagi ya, semenjak bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Begitu. Jadi sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan atau belum dibuka ruangnya, pada hari ini dibuka. Dan kira-kira Pak Prabowo merasa, ini asik juga ya, asik juga gitu. Jadi ya chemistry yang ditemukan Pak Jokowi ketika Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, ketika bersama dengan Pak Jokowi, kelihatannya sampai level tertentu juga ditemukan oleh Pak Prabowo ketika ketemu dengan Pak SBY gitu ya. Jadi saya merasa suasana kebatinan yang terbangun itu memang betul-betul genuine itu. Oh, ini asik juga nih. Mungkin dalam posisi yang dulu itu nggak dibuka ruangnya, tapi dalam konteks sekarang karena ini sudah bersama-sama, lebih terbuka, lebih cair, akhirnya menemukan lebih banyak persamaan dan frekuensi yang sejalan. Begitu, Arif. Oke, baru sekali ini dengar Bang Kodari analisanya cukup normatif lah ya gitu ya mungkin ya. Bang Zaki pandai, banyak membaca ya kan, terus udah gitu Sama-sama dari militer. Sama-sama dari militer, strategi. Artinya kalau untuk bicara hitung-hitungan juga alot juga kayaknya ya mungkin ya Bang Zaki. Setahu saya Pak Prabowo maupun Pak SBY sama-sama bukan ahli matematika. Setahu saya iya, tetapi ahli strategi, ahli ilmu lapangan, kan begitu. Jadi yang pasti benar kata Bang Daniel tadi, udah pasti tidak akan bicara mengenai angka di situ. Tidak angka ya? Iya, tidak, karena beliau ini kan karena berdua bukan juga. Ahlinya. Iya, bukan ahlinya gitu. Yang kedua ini beliau kan sama-sama negarawan gitu. Ya kan, sama negarawan, sesama presiden. Menurut saya sih sudah bisa kita bilang lah elected presiden Pak Prabowo menurut saya ya nantinya di akhir Maret nanti. Tapi bagaimanapun kita bisa melihat bagaimana hari ini praktek kenegarawanan yang dilakukan oleh seorang Pak Prabowo. Bagaimana beliau menghormati senior, menghormati pendahulunya. Lalu bagaimana beliau terbuka atas masukan. Ini kan akan menjadi suatu prototipe calon presiden ke depannya juga gitu. Bagaimana ketika berjuang bersama, itu bersama-sama. Setelah menang pun masih terus bersama. Nah, inilah yang kemudian ke depannya kita harapkan bisa menjadi panduan gitu.
bagaimana seorang calon presiden how to win kan gitu. Ya. Beliau udah belajar dari Pak Jokowi. Lalu kemudian belajar dengan Pak SBY. Dan Pak Prabowo ini punya gaya sendiri berarti dalam kemenangan Pak Prabowo hari ini. Nah, ini kan berarti kan ada bukunya Pak SBY, ada bukunya Pak Jokowi, digabungkan dengan bukunya Pak Prabowo. Ini adalah suatu kitab ilmu pengetahuan yang luar biasa nih ya, pembelajaran politik bagi kita semua anak bangsa ke depannya. Dan yang menariknya adalah bagaimana beliau juga ingin proses ke depannya gitu dalam konteks transisi tadi, saat memegang tanggung jawab ini di Oktober itu sudah langsung gas gitu loh. Bukan lagi memulai atau agak pelan atau slow down, tapi benar-benar sudah ngegas. Jadi pemanasannya sekarang. Sekarang udah intens pertemuan-pertemuan itu. Jadi Partai Demokrat sebagai salah satu anggota partai koalisi Prabowo Gibran ini secara langsung lah ingin mengatakan, ya tolong akomodir dulu kita yang ada di dalam, seperti itu. Oh enggak dong, nggak perlu disampaikan. Pak Prabowo itu tanpa diminta pun sangat menghormati dan menghargai yang sudah berjuang bersama. Itu setahu saya, itulah karakter seorang Pak Prabowo. Bagaimana beliau bersama teman, bersama prajuritnya dulu. Bahkan dulu nih saya dengar ceritanya nih gitu ya. Ya itu sangat loyal gitu loh, dukungan apapun. Nah kalau kami melihatnya hari ini pembicaraan Pak Prabowo dan Pak SBY bukan bicara mengenai akomodatif nih, bukan. Tapi antara dua sahabat, antara dua negarawan, antara dua presiden. Senior dan junior. Senior dan junior iya, tetapi sama-sama sebagai presiden insya Allah nih Pak Prabowo ini kan. Ya, bagaimana kemudian bicara mengenai bangsa dan negara. Bagaimana situasi hari ini ya sudah semakin membaik dan bagaimana bisa semakin baik lagi. Pak Prabowo kan selalu bicara, saya demi bangsa dan negara ingin meningkatkan legacy. Beliau melihat Pak SBY sudah sukses 10 tahun. Pak Jokowi kemudian menurut beliau juga sukses selama 10 tahun. Dan Pak Prabowo ingin juga di kepemimpinannya nanti juga sukses gitu. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, tetapi beliau ingin mencapai sukses yang sama. Oke. Mas Ipang, kalau melihat tadi sudah ada pertemuan dengan SBY, kemudian juga bertemu dengan Pak Jokowi juga sudah pasti seringnya. Tapi tadi Mas Kodari sempat menyatakan mungkin juga akan membuka peluang nanti pertemuan dengan tidak hanya dari bahkan dengan Bu Mega juga. Bahkan dengan Bu Megawati. Ya, Mbak Rati ya, kalau apa yang disampaikan Bang Kodari, menurut saya untuk pertemuan dengan Ibu Mega menurut saya hampir mustahil dilakukan. Karena ini pemilu prosesnya masih berlanjut, rekapitulasi masih berjalan. Kemudian soal pelanggaran-pelanggaran selama ini. Kan kalau ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega berarti kan mengamini. Ya. Valid kan, artinya legitimasinya clear. Tidak akan ada lagi perusahaan dengan angket dan seterusnya. Bang Kodari bilang kan jika memungkinkan katanya. Kalau menurut saya belum memungkinkan. Berarti peluangnya nggak ada peluangnya. Kecuali mungkin setelah rekapitulasi atau setelah Maret besok, itu soal lain lah. Artinya tuntas ini dulu. Ini kan belum tuntas. Ini aja rekapitulasi berjenjang aja baru sampai PPK. Ya kan artinya harus dikawal, belum sampai ke buku kabupaten kota. Sementara PDIP pun agak cemas-cemas dengan adanya Golkar hari ini kan. Suara terbanyak, jangan sampai nanti PDIP suara terbanyak secara nasional kursi disalip oleh Golkar kan. Itu kekhawatirannya, sehingga keinginan mereka mengawal perolehan suara ini kan, itu yang sekarang. Jadi kalau bertemu dengan Pak Prabowo ya artinya clear semuanya, udah tuntas, udah tutup buku ini gitu. Nah, itu yang mengatakan saya mohon maaf belum memungkinkan sih menurut saya gitu. Nah yang kedua adalah pertemuan judul hari ini Prabowo SBY intensif bertemu. Itu menurut saya ada 3 hal dalam konteks kita maknai itu. Pertama, memang pertemuan itu yang namanya kursi tadi atau yang lain tidak ada pembahasan angka yang dibilang Bang Zaki, itu menurut saya sebuah keniscayaan juga. Itu bonus istilahnya. Itu bonus saja dari orang silaturahmi kan dapat rezeki. Kan itu. Nah, tapi kalau bicara di situ ada soal ideologi historikal, bicara tentang programatik, secara visi misi kebangsaan, trayek kebangsaan Indonesia ke depan, termasuk yang ketiga yang menarik adalah official seeking, yaitu bagi-bagi kekuasaan. Itu sesuatu hal yang wajar dalam pertemuan itu. Gitu ya? Nah, meskipun tadi Bang Herzaki mengalasnya dengan bahasa lebih halus, pertemuan intelektual, senior junior. Bang Kodari sama-sama orang-orang membaca buku itu kan bahasa sama-sama ahli strategi, sama-sama ingin belajar pembelajaran. Bungkusannya lah ya. Bungkusan menurut saya ingin belajar. Ada pembahasan Di dalam politik itu bicara who gets what, where and how, itu clear. Nggak ada pembicaraan. Meskipun kita sudah tabayun loh ya kepada Dhanil Anzar dan juga Kang Herzaki. Ada lagi bahasa yang berkelasnya. Karena ingin Pak SBY kan pernah menjadi 10 tahun jadi presiden. Jadi pembelajaran bagi Pak Prabowo kan itu juga bagus. Oke. Bang Daniel, singkat terakhir dari Anda Bang Daniel,
ada rencana pertemuan lagi untuk semakin mengintenskan gitu loh ya hubungan Pak Prabowo dan Pak SBY? Politik itu tentang silaturahim, Arif Fadil. Jadi semakin banyak silaturahim, maka semakin bagus agenda politik, semakin bagus agenda pembangunan dan sebagainya. Dan tentu Pak Prabowo akan banyak melakukan silaturahim. Dan tentu tadi seperti disebutkan Bang Kodari, Pak Prabowo tetap berharap bisa bertemu dengan semua tokoh yang punya peran bagi kehidupan politik Indonesia dan pembangunan di masa yang akan datang, termasuk dengan Ibu Megawati. Karena Pak Prabowo tidak ingin dalam politik kita punya sisa sisa kompetisi yang kemudian itu menjadi benci yang berkepanjangan, menjadi dendam yang berkepanjangan. Pak Prabowo selalu punya komitmen ingin mengubur benci, ingin mengubur dendam. Kompetisi harus dijadikan sebagai arena untuk melakukan hal yang terbaik, dan silaturahim tetap terjaga. Demikian kira-kira Presiden Prabowo, jubir Presiden Prabowo. Belum. Baik, terima kasih banyak Bang Daniel, Bang Kodari, Bang Zaki, dan juga terima kasih Bang Zaki. Ipang sudah hadir pada pagi hari ini. Bang Daniel terima kasih, Bang Kodari terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waktunya pagi ini. Sama-sama. Terima kasih. Ya, oke.